Penagihan piutang adalah sebuah proses yang penting bagi setiap bisnis yang ingin menjaga kesehatan keuangan dan kelangsungan operasionalnya. Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam pembelajaran akuntansi bersama Kakak Irma Lismayani. Kali ini kita akan belajar materi kartu piutang. Piutang atau tagihan adalah hak atau tuntutan kepada pihak lain, baik perseorangan maupun badan usaha, yang mengakibatkan adanya penerimaan kas di masa yang akan datang sebagai akibat atas penyerahan barang atau jasa yang dilakukan saat ini. Piutang suatu perusahaan dapat terjadi karena berbagai macam transaksi, antara lain penjualan barang atau penyerahan jasa, pinjaman dana yang diberikan kepada pihak lain, pendapatan bunga yang berasal dari investasi, pesanan yang diterima atas saham dan obligasi yang akan diterbitkan, tagihan kepada perusahaan asuransi atas kerugian pertanggungan, dan kelebihan pembayaran pajak dan lain sebagainya. Adik-adik, piutang perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, piutang usaha, yaitu piutang yang terjadi karena penjualan transaksi barang atau jasa dengan pembayaran kredit. Kemudian piutang wesel, yaitu piutang yang didukung oleh janji tertulis atau kesanggupan untuk membayar secara tertulis. Selanjutnya, piutang lain-lain, yaitu piutang yang tidak termasuk dalam kategori piutang usaha atau piutang wesel, seperti piutang kepada karyawan atau pejabat-pejabat perusahaan, piutang bunga, piutang pajak, piutang dividen, uang muka kontrak pembelian, dan lain-lain. Piutang usaha biasa juga disebut piutang dagang, karena piutang tersebut yang berasal dari penjualan barang dagang atau jasa secara kredit. Piutang usaha biasanya disertai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perusahaan, seperti 2/10 N/30, yang artinya piutang yang timbul diharapkan dapat ditagih dalam jangka waktu maksimal 30 hari sejak tanggal penjualan, dan jika membayar lebih awal dalam jangka waktu 10 hari atau kurang, maka diberikan potongan 2% kepada debitur. Kartu piutang merupakan catatan akuntansi berupa buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap pelanggannya. Adik-adik, selain kartu piutang, ada beberapa catatan akuntansi lain yang menjadi sumber pencatatan kartu piutang, yaitu yang pertama, jurnal penjualan. Digunakan untuk mencatat timbulnya piutang karena adanya penjualan kredit. Yang kedua, jurnal umum, digunakan untuk mencatat pengurangan piutang karena adanya retur penjualan dan piutang yang dihapus. Dan yang ketiga, jurnal penerimaan kas, digunakan untuk mencatat pengurangan piutang karena adanya pelunasan piutang. Data transaksi menyangkut perubahan, baik itu penambahan dan pengurangan piutang, yaitu meliputi berikut contoh transaksi PT Kia. Pada tanggal 5 Juli 2023, penjualan kredit barang A kepada toko Pamulang Indah sebesar 3 juta, nomor faktur 312. Selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2023, penerimaan kas pelunasan piutang toko Pamulang Indah sebesar 2 juta, bukti KM 305. Selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2023,
penjualan kredit barang B kepada toko Pamulang Indah sebesar 5 juta, faktur nomor 315. Dan pada tanggal 20 Juli 2023, retur penjualan barang B dari toko Pamulang Indah sebesar 100.000, memo kredit nomor 15. Adik-adik, pembukuan transaksi mutasi piutang dalam bulan Juli 2023 ke dalam kartu piutang adalah sebagai berikut. Adik-adik, demikianlah penjelasan kakak tentang kartu piutang. Semoga bermanfaat. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, coba kalian selesaikan soal berikut ini. Kakak tunggu jawabannya di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. SMK bisa, SMK hebat.